Hai guys, kali ini aku mau bahas tentang neuroscience-nya, gimana kinerja otaknya seorang NPD, kenapa NPD itu nggak bisa berubah. Yang pertama harus kalian tahu bahwa untuk mewujudkan sebuah perubahan itu dibutuhkan dua hal, yakni kemauan dan kemampuan. Nah, di sini yang jadi big question adalah apakah seorang NPD itu mau berubah dan apakah seorang NPD itu mampu untuk berubah. Kemarin aku udah bahas di bagian bedah otak NPD ya, bahwa ternyata struktur otak seorang NPD dengan orang normal itu sangat berbeda, yang menyebabkan perbedaan pola pikir dan perilaku. Oleh karena itu, kita nggak bisa memaksakan pola pikir kita, logika kita masuk ke logikanya seorang NPD. Begitupun sebaliknya, yang ada orang normal itu akan bingung dengan perilaku-perilaku si NPD. Jadi NPD itu juga bingung sama orang normal guys, dan orang normal bingung dengan NPD. Jadi bingungnya kayak gimana? Seorang NPD itu kan lack of empathy ya, dia nggak punya empati ya, atau minim banget lah empatinya ya, kalaupun punya. Dia menganggap orang normal yang punya empati, yang selalu mentoleransi kesalahan dia, masih terus berbuat baik sama dia meskipun dia udah berbuat yang menyakitkan, menipu, mencuri, dan lain-lain. Itu si NPD menganggap orang tersebut adalah, kok bisa ya ada orang kayak gitu. Nah, sedangkan orang normal melihat perilaku-perilaku NPD itu juga berpikir, kok bisa ya ada orang kayak gitu, habis berbuat menyakiti orang lain terus tiba-tiba ketemu kayak gak pernah ada masalah apa-apa, udah selektif amnesiaknya kumat kan. Setiap kali berbuat sesuatu kesalahan, NPD kan selalu lupa akan kesalahan itu karena kerusakan di bagian otaknya. Yang kemarin lihat video aku ya, bedah otak NPD ya, udah aku jelasin ada kerusakan di bagian apa yang menyebabkan NPD tidak bisa belajar dari kesalahan, NPD tidak bisa mengingat pengalaman sebelumnya. Di sini udah jelas ya bahwa seorang NPD itu mempunyai struktur otak yang berbeda, dan itu yang membuat seorang NPD itu tidak akan berubah gitu loh, karena ranah untuk membenarkan struktur otak yang udah dari sononya begitu, itu bukan ranah manusia guys, bukan ranah kita. Karena lack of empatinya tadi, seorang NPD kan gak pernah merasa kalau dirinya bermasalah, dan dia nggak mau dirinya berubah. Kalau dia mau untuk berubah, otomatis dia harus mau mengakui dulu bahwa dirinya bersalah, dirinya punya permasalahan, dan harus memperbaiki itu. Sedangkan seorang NPD kan nggak pernah merasa dirinya salah, yang salah itu di luar dirinya. Jadi dua hal ini tidak dimiliki oleh seorang NPD guys. Oke, sekarang aku mau masuk ke kinerja otaknya seorang NPD ya. Buat kalian yang belum follow, follow dulu dong guys. Otak manusia itu guys, secara otomatis memproses informasi-informasi dan merespon hubungan-hubungan antar neuron. Ketika otak yang seharusnya memproses rasa cinta, kasih sayang, intimidasi, deep connection, itu tidak berjalan normal, maka fungsi ini akan disabotase oleh bagian otak yang lainnya guys. Dan inilah yang terjadi pada seorang NPD guys. Fungsi tadi itu diambil alih oleh fungsi otak kognitif dia. Ini menyebabkan seorang NPD itu ingin selalu mendominasi, mengontrol, dan ingin selalu memiliki power atas orang lain. Dan ini juga membuat seorang NPD itu pandai sekali meniru semua ekspresi, bahkan dari sejak dia kecil guys. Semakin bertambahnya usia, kemampuan kognitif dia untuk memanipulasi ekspresi ini itu semakin lihai. Sampai-sampai saat dia telah dewasa, ini tuh kelihatan natural banget gitu loh. Jadi dia ini udah belajar dari kecil gimana sih ekspresi orang sedih, gimana ekspresinya orang lagi seneng, gimana ekspresi orang kecewa, orang marah, dan lain-lain. Tapi NPD ini nggak tahu rasanya karena nggak punya empati tadi, nggak bisa memproses rasa kasih sayang. Otaknya nggak bisa ngeluarin hormon oksitosin, hormon cinta, dan hormon bonding. Itulah kenapa juga seorang NPD itu identik dengan multitude relationship. Jadi identik dengan perselingkuhan. Rasa cinta dari seorang NPD dengan orang normal itu kan berbeda. Rasa cinta versi NPD adalah the way si korban ini bisa memberikan dia sesuatu seperti perasaan dispesialkan, kemudian ego push, kontrol. Dan rindu versi seorang NPD adalah
Dia rindu akan manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari korbannya. Nah, karena nggak tahu rasanya ini guys, seorang NPD itu terus-menerus melakukan abuse seumur hidup dia. Biasanya di awal relasi dia itu baik banget, sopan. Namun suatu saat nanti tiba-tiba dia akan berubah perlahan-lahan. Dia akan mulai menyakiti, dia mulai merendahkan, dia menipu, dia akan mencuri, dan lain-lain. Dan seorang NPD itu sadar betul dia telah memperlakukan orang lain dengan buruk. Tapi dia itu berpikir bahwa orang lain itu sama seperti dirinya guys, tidak bisa merasakan rasanya gitu loh. Jadi untuk membuktikan hal ini, itu peneliti mengambil sampel beberapa orang dites untuk menonton film sedih guys. Nah, secara kognitif, seorang NPD itu tahu bahwa itu adalah sebuah film sedih, tapi dia nggak bisa merasakan. Sedangkan orang normal itu bisa merasakan. Jadi, si orang normal ini justru bisa sampai menangis atau merasa iba, bahkan ada keinginan untuk menolong, meskipun dia nggak kenal sama orangnya. Karena NPD tidak bisa merasakan, maka menghadapi seorang NPD itu kita nggak bisa pakai hati guys. Karena kalau kita pakai hati orang normal, pasti kita kan kasihan. Lagi-lagi kita mentolerir lagi perbuatan dia yang semena-mena. Jadi memang harus pakai logika. Karena lack of empatinya tadi, maka seorang NPD itu nggak bisa mencintai orang lain guys. Bahkan NPD itu tidak mencintai dirinya sendiri. Cinta itu esensi utama dari seorang manusia. Tanpa empati, bagaimana manusia itu bisa mencintai? Nah, tanpa empati, bagaimana seorang NPD itu bisa mencintai, guys? Apakah NPD itu sakit? Kalau sakit, berarti ada obatnya, berarti bisa disembuhkan. Kalau NPD itu bukan sebuah penyakit, guys. Ini sebuah gangguan kepribadian akibat dari rusaknya bagian-bagian otak dia yang menyebabkan perbedaan struktur otak seorang NPD dengan otak orang normal. Ingat ya, kita nggak bisa nyuruh ikan buat nggak berenang, atau kita nyuruh burung untuk nggak terbang, karena memang itu habitat utamanya. Dan habitat utama seorang NPD adalah abusive. Dia nggak bisa kita suruh jadi orang baik guys. Nah, jika kamu masih mencintai pasangan kamu yang NPD, bahkan kamu sendiri aja masih di tahap trauma bonding, maka kamu harus bisa jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu bisa membuat otak pasanganmu yang NPD itu menghasilkan hormon oksitosin? Nomor 2, apakah kamu bisa memperkuat bagian frontal lobes yang lemah pada otak pasanganmu yang NPD? Yang nomor 3, apakah kamu bisa memperbanyak the gray area di dalam insula inferior dan menyambung koneksi antara prefrontal cortex dengan sistem limbik? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa menyembuhkan kelainan amigdala pada otak pasanganmu yang NPD? Kalau kamu bisa menjawab 4 pertanyaan ini dengan iya kamu bisa, maka kamu bisa memperbaiki dia. Kamu boleh berelasi dengan dia. Tapi jawabannya tidak bisa, karena ini bukan ranahnya manusia guys. Kita nggak bisa membenarkan struktur otak yang emang udah dari sononya begitu. So, oleh karena itu kamu harus mau terima kenyataan pahit ini. Kalau kamu memang berelasi dengan seorang narsisis, narsisis tidak akan mau berubah dan tidak mampu untuk berubah. Oke guys, di next video aku akan jelasin kenapa kita itu disarankan untuk no kontak dengan seorang narsisis, menjauh atau menjaga jarak. See you. Share jika menurut kamu video ini bermanfaat ya.